Akhirnya rilis juga jersey replika Persija tahun 2023 di akhir musim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel YouTube JJFC TV. Oke, sama-sama J ya, JJFC Persija Jakarta Jackmania. Asik. Nih semoga reviewnya juga banyak yang nonton ya, terutama dari Jackmania atau mungkin dari kolektor jersey yang lain. Oke, seperti yang sudah gue sampaikan tadi di sebelum opening credit. Jadi ini adalah jersey Persija versi replika atau mereka nyebutnya Persija Jersey Stadium Version. Oke, jadi ini sebenarnya unique thing ya, karena juara selaku aparel itu baru merilis jersey-nya di akhir musim. Kalau nggak salah di match day ke-33 atau 32 deh. Tapi balik lagi gue nggak tahu kebijakannya seperti apa dari juara sehingga baru merilisnya tuh sekarang. Anyway, ini memang tidak terlalu di-up di media sosial mereka di Instagram, tapi mereka sudah upload atau jual jersey ini di e-commerce mereka, atau kalian bisa datang langsung ke Persija Official Store yang ada di Kuningan. Dan pas gua pegang ini, gua tertarik untuk membandingkan jersey ini dengan jersey Persija replika musim sebelumnya. Jadi nanti sebelum gua review dan kita bahas bareng-bareng bersama dengan bintang tamu kita, yaitu jersey Persija musim 2020-2021, ini comeback ini di video gua. Kita jangan lupa kalian untuk selalu dukung channel YouTube JJFC TV dengan cara klik tombol subscribe-nya di bawah sini, like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian seluas-luasnya, dan yang paling penting berikan komentar terbaik kalian di bawah. Nanti kita diskusi tentang jersey Persija replika version ini. Oke, ini perbedaan itu sebenarnya terlihat banget ya, terutama dari bahannya. Tapi seperti biasa, gue bakal review jersey ini secara runut dari atas ke bawah. Baru setelah itu kita lihat nih, kira-kira mana sih yang lebih bagus, versi replika tahun 2020-2021 atau versi replika tahun 2022-2023. Kalau secara logika harusnya minimal sama ya, atau naik sedikit ya. Oke, dari segi harga ini sama-sama 499.900. Kalau yang replika tahun lalu itu harganya 499.900. Jadi confirm ini harganya sama. Tapi gimana kualitasnya? Apakah sama atau justru tidak? Oke, kita singkirkan dulu. Pertama, jersey 2022-2023 ini mereka pakai desain kerah yang unik ya. Jadi onek, ini sebenarnya onek ya. Tapi mereka mengkombinasikan dengan V atau segitiga kebalik. Ini ya. Ini sebenarnya mengingatkan gua ke jersey Persija musim 2019. Waktu itu pakai specs di Liga 1 Shopee, Liga 1 Gojek atau apa ya? Gua untuk liganya tuh lupa ya, karena sering banget ganti sponsor. Yang gua salut, gua apresiasi dari juara ini adalah daripada mereka pakai kain warna putih, mereka pakai kain warna krim atau putih gading. Jadi mereka bereksperimen nih untuk pakai warna lain di jersey Persija. Ini menurut gue patut diapresiasi dan hasilnya pun juga bagus, nggak ngebosenin gitu. Karena gue lihat juga akhir-akhir ini warna putih gading tuh jadi warna favorit ya, sebagai warna pendamping dari warna lain. Terus bagian kedua yang juga gue perhatikan adalah di size tag-nya. Size tag kelihatan ya. Size tag-nya itu lebih sederhana, jauh lebih sederhana daripada jersey Persija musim lalu. Kalian ingat jersey Persija musim lalu itu size tag-nya keterangannya bejibun ya. Nih, kalau yang versi 2023 ini hanya ada logo juara, keterangan size, official merchandise, dan made in Indonesia. Kalau yang versi tahun lalu, musim sebelumnya, itu lebih kompleks, ada logo Persija, logo juara, proudly made in Indonesia, musimnya, keterangan size, dan washing instruction sama cara penggunaan. Jadi ini bener-bener kompleks ya. Tapi anyway, yang gue salut adalah, maksud gue salut sama diri sendiri. Yang gue suka adalah dari musim lalu itu dia belum ada crack sama sekali kan ya. Padahal ini jersey-nya termasuk yang sering gue pakai loh ya.
Biasanya kan kalau yang sablon tipis-tipis gini kan, apalagi kayak gini-gini kan gampang banget ngeletek ya, karena kecil, tipis. Tapi ini enggak. Nah jadi memang kalau kalian atau kita juga sebagai kolektor jersey itu memang ya sudah seharusnya kita merawat itu lebih apik. Itu konsekuensinya sebagai pecinta jersey ya. Terkadang kalau ada yang rusak di jersey kita, selama itu bukan langsung dari pembelian ya, itu mungkin juga ada kesalahan dari error dari kita. Oke, kita balik lagi ke review jersey-nya. Sekarang adalah pola dari jersey-nya. Pola dari jersey-nya itu masih pakai pola t-shirt ya, sama. Jadi kenapa pola t-shirt? Karena tidak ada jahitan sambungan dari kerah ke langsung ke tiang, tapi di sini tengah dulu baru ke lengan. Bentar, tapi gue di sini menemukan jahitan. Nih coba kalian lihat nggak? Lihat ya. Di sini tuh ada jahitan kecil. Di sini tuh ada jahitan kecil dan bikin jadi kayak ada apa ya? Kayak ada semacam tonjolan gitu di sini. Nah ini asumsi gue adalah untuk menjaga bentuk dari bahu kita. Bahu jersey itu pas lagi dipakai. Jadi instead of pas dipakai itu loyo, dia tetap bakal jadi gini ya. Jadi nggak kayak gini, tapi dia bentuknya masih bersiku gitu, masih siku gitu ya. Ini menurut gue jadi detail yang bagus ya, karena bentuk siku itu justru jadi lebih gagah gitu. Nanti bakal kita lihat kalau gue pakai gimana. Oke, anyway, mereka juga pakai rib. Ini ribnya tulisannya ada macan kemayoran, warnanya itu juga krim ya. Jadi kombinasi warna krimnya itu selain di kerah juga ada di bagian-bagian lain di jersey-nya. Nah ini ribnya itu dia lebih lentur daripada yang tahun lalu. Coba ini tahun lalu yang di atas, ini yang tahun ini yang di bawah ya. Coba ya, gua rasa lebih lentur yang ini daripada ini. Oke. Terus kemudian ribnya juga dipakai di bagian panel. Jadi kalau yang tahun lalu itu kan panelnya itu kain ya dengan pori-pori yang lebih. Ini tahun lalu nih ya. Ini pakai kain biasa, pori-pori yang lebih besar ya. Oke. Tapi kalau yang di tahun terbaru 2023 mereka pakai rib. Nih. Ini kalau kalian lihat ini ya, ini adalah logo dari juara JR yang dipakai berulang di beberapa bagian jersey ya. JR. Oke. Nah ini juga lentur, tapi ini sih menurut gue pribadi ya, ini hanya sebagai ornamen aja, karena dia lenturnya itu justru ke bawah sama ke atas, bukan ke samping. Ya, nih. Ya. Jadi kalau misalkan emang buat fungsi, harusnya ke samping. Kalau ditarik jadi melar gitu kan. Tapi kalau ini kan berarti hanya untuk ornamen aja. Itu dari pandangan gue, hasil analisis gue. Selanjutnya kita ke bagian logo ya. Bagian logo dari Persija itu gue bisa bilang ada perubahan yang sangat-sangat mencolok. Kalau di jersey Persija 2023 itu dia pakai logo bordir komputer ya. Logo bordir komputer, oke? Sedangkan di jersey musim lalu mereka pakai vlog on tatami. Lihat ya perbedaannya ya. Tuh, ini yang tahun terbaru 2023, ini yang 2020. Ini jujur menurut gua sangat disayangkan karena dari segi look dan feel itu jadi kurang eksklusif dibandingkan sama yang vlog on tatami. Kalau rubber ini sih kalau yang bordir komputer ini sih menurut gua biasa ya untuk di jersey Persija. Dan di bagian bintangnya pun juga. Tapi kelebihannya adalah nggak bakal ada komplain lagi logo ini bakal copot karena dibordir di kanan kirinya, di samping-sampingnya. Oke. Untuk di logo aparelnya juara itu juga masih pakai bahan yang sama, yaitu rubber yang tebal. Cuman kalau kita lihat goldnya itu lebih kentara di yang jersey terbaru ya. Kalau ini tuh goldnya lebih kayak gold muda gitu. Kalau yang di bagian kalau jersey terbaru itu goldnya lebih berasa goldnya gitu loh warnanya. Semoga ini warnanya kelihatan di kamera ya. Gitu. Next kita ke bahan. Tapi gue mau ngobrolin dulu bahan dari sponsornya, bahan dari sablonan sponsornya. Baru kita ke bahan dari jersey-nya. Bahan dari sponsornya itu gimana ya? Tipis. Jadi kelihatan banget tipisnya. Nih, gue kasih zoom in lagi deh. Kalian bisa lihat kan?
bahannya itu mencetak bahan jersey-nya. Oke lihat ya, ini sponsor, ini deh sponsor Indomie deh ya. Ya ini tuh bahkan pengaplikasiannya sampai menimbulkan atau sampai naik ke atas bahan dari jersey-nya ya. Kalau kita lihat ada motif kayak honeycomb itu kan ini bahan dari jersey-nya. Oke. Sedangkan kalau di Persija yang tahun lalu bahannya itu tebal, bahan sponsor itu tebal tuh ya, tuh, sampai nggak kelihatan kan motif dari bahan jersey-nya. Tapi kalau dari segi hand feel ini bahannya sama ya, pakai bukan polyflex tapi lebih plastisol cuma ini lebih tebal, yang ini tipis. Tuh, sangat disayangkan juga sebenarnya. Next sebelum ke bahannya deh, ini ada detail juga yang nggak kalah pentingnya, yaitu black tape dari jersey Persija ini. Kalau yang versi replika tahun 2023 ini dia pakai dominasinya hitam. Kemudian ada hashtag bangga beli ori. Kalau yang versi 2020 ini lebih dominan warna abu-abu, di pinggirnya ada warna hitam. Terus juga lebih kompleks tulisannya. Tapi yang membedakan adalah warna abu-abu di tag 2023 ini dia sedikit glitter, jadi kayak ada cahaya-cahaya gitu. Terus di bagian dalamnya itu kita lihat di jersey Persija terbaru itu tidak ada band warna hitam, tulisannya macam Kemayoran, jadi lebih sederhana. Oke, sekarang baru kita ke bahannya. Bahannya itu adalah honeycomb. Tadi sempat gue singgung ya pas gue bahas bahan dari sponsornya. Jersey Persija yang terbaru ini bahannya honeycomb. Kenapa honeycomb? Karena ini adalah bahan dimana membentuk struktur dari semacam tempat madunya lebah di sarang lebah. Nah itu honeycomb. Nah kalau misalkan jersey yang 2020 itu pakai bahan dry fit bintik atau drop needle. Nih, kelihatan banget perbedaannya. Tapi menurut gue pribadi lebih bagus yang drop needle karena lebih mungkin gue bisa salah ya, correct me if I'm wrong. Kalau bahan honeycomb ini lebih bagus sebagai bahan pendamping atau bahan sekunder. Jadi gue bisa bilang untuk bahan bagusan di jersey Persija musim lalu. Untuk motif sablonnya juga sama, pakai teknik yang sama, itu sablon atau sublim di kain warna merah. Oke, jadi itu aja review jersey Persija 2023 yang dihadiri oleh bintang tamu kita, yaitu jersey Persija musim 2020, yang dimana menurut gue masih bagusan jersey yang tahun lalu sih untuk replika. Untuk segi perilisannya juga gue lebih suka yang tahun lalu karena dirilisnya itu di awal musim. Jadi itu dia review jersey Persija versi replika dari JJMC TV. Sekarang bakal gue pakai untuk penilaian. Ini dia jersey Persija musim 2023 yang udah gue pakai. Jadi kalian bisa lihat, terutama di bagian pundaknya ya. Jadi ini masih jadi membentuk shape siku gitu kan. Jadi kalau misalkan pakainya agak tegak, itu nggak ke bawah, nggak membleh ke bawah, tapi dia justru naik jersey-nya, pundaknya. Ini menurut gue detail tapi bagus gitu, dan bukan seringkali bahkan dilewatkan. Dan untuk lengannya ini juga nggak terlalu mencengkram ya, tapi tadi di luar ekspektasi gue karena ini kan sedikit atau lebih longgar ya, lebih lentur daripada yang tahun lalu, tapi nyatanya ini nggak membleh, nggak lentur. Oke, penilaian jersey Persija, kita mulai dari harga ya. Harganya itu Rp499.900, dan dengan harga segitu terdapat beberapa degradasi pemilihan bahan seperti di logo dan di sponsor. Jadi menurut gua ini jadi terlihat mahal ya. Gua bisa kasih nilai 7 dari 10. Untuk kualitasnya ini so-so ya. Bahannya sih lembut ya, normal sebagaimana jersey pada umumnya. Bagian dalamnya juga cuma memang kalau Persija musim ini tuh kalian harus akalin dengan pakai ini ya, pakai baju dalam. Kalau nggak nanti kerahnya ini bisa terlihat lebar, bahkan tulang belikat ini ya bisa kelihatan gitu. Jadi gua kasih nilai 7,5 dari 10. Untuk yang terakhir, worth it to buy atau enggak? Ini sebenarnya gimana ya? Sebenarnya kalau dirilis di awal musim ini worth it ya dibeli, karena sebagai
pilihan lain, opsi lain selain player issue. Tapi karena dirilisnya ini akhir musim ya 7 dari 10 karena ya udah beli juga yang player issue atau bahkan udah beli juga yang supporter version kan. Gitu. Jadi itulah penilaian dari JJFC TV mengenai jersey Persija musim 2023. Ya mungkin saran dari gua untuk kedepannya juara bisa dengan pakem 3 jersey ya. Jadi jersey player issue, jersey replika, jersey supporter version. Cuma mungkin harganya bisa disesuaikan lagi. Misalkan yang player issue jadi 500, yang replika jadi 300, yang terakhir jadi 150.000 itu kan bisa juga gitu. Semua dibalik lagi ke juara. Gue sebagai konsumen. Oke, jadi itu dia reviewnya. Kalau kalian suka like video ini, yang penting share ke teman-teman kalian, berikan komentar terbaik kalian, kita diskusi tentang jersey ini ya, dan baiknya gimana ke depannya. Dan yang gak kalah penting, selalu dukung channel YouTube JJFC TV untuk selalu berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya yang di bawah sini. Oke? Kalau sudah, I'll see you on my next video. Thank you for watching until the end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack.